Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitreningsih, perwakilan dari kelompok 5, dan teman-teman saya Pika Nelly Unwaru, Rian Watianan, dan Angelia Rizky Palialu. Kami membawakan materi dengan judul Gaya Kepemimpinan Otoriter. Latar belakang masalah. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola hidup lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berjiwa pemimpin paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Pengertian kepemimpinan. Menurut Dr. Andus H. Melayu S.P. Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dengan mencapai tujuan. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang format untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Menurut Profesor Makobi, pemimpin pertama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Jenis-jenis kepemimpinan. A. Gaya kepemimpinan otoriter atau autoritarian adalah gaya kepemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. B. Gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan, selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Yang C. Gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya, ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Ketiga, mampu menentukan skala prioritas. 4. Mampu mendelegasikan tugas. 5. Cepat menangani dan mengatasi masalah. 6. Memiliki sifat positif. 7. Kemampuan berkomunikasi efektif. 8. Keberanian sosial dan percaya diri. 9. Mampu mengembangkan setiap anggota tim. Yang ke-10, mampu mengendalikan keadaan. Selanjutnya, di sini ada fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin. Fungsi utama seorang pemimpin menurut Davis Kress dan Richard S. Crowfield sebagai berikut. Poin pertama, perencanaan, pelaksanaan, penyusun kebijakan, tenaga ahli, wakil kelompok luar, pengawas dan pengendali pertalian di dalam kelompoknya. Poin berikut, pelaksana hukuman dan pujian, pelerai bawahannya yang bersengketa, lambang satu kelompok, penanggung jawab, tokoh bapak, kambing hitam, dan pencinta ideologi bagi kelompoknya. Yang berikut, hasil dan analisis. Next, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang paling tua dikenal manusia. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak. Mereka merupakan pihak yang dikuasai yang disebut bawahan atau anak buah. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain harus tunduk dan patuh di bawah kekuasaan sang pemimpin. Di samping itu, sering pula terlihat gaya dalam kepemimpinan pemerintahan diktator sebagaimana terjadi di masa Nazi Jerman dengan Hitler sebagai pimpinan yang otoriter. Next, kita masuk pada kelebihan dan kelemahan gaya kepemimpinan diktator. Poin pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, keputusan dapat diambil secara cepat. Yang berikut mudah dilakukan pengawasan. Poin yang berikut kelemahan. Yang pertama, keberhasilan yang dicapai adalah karena ketakutan bawahan terhadap atasannya dan bukan atas dasar keyakinan bersama. Yang berikut, disiplin yang terwujud selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan akan hukuman yang keras bahkan pemecatan. Yang berikut, pemimpin yang diktator tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Poin berikut, setiap perbedaan di antara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Yang poin berikut, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Sekian dan terima kasih.